Pengertian agama dan gender. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa seorang perempuan ideal itu harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan itu merupakan makhluk yang sensitif dan emosional, yang selalu memakai perasaan. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, dan tegas. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga bukan berarti menyamakan posisi laki-laki dan perempuan. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tapi merupakan kewajiban bersama. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Jadi, pemikiran Islam tradisional itu direfleksikan dalam kitab-kitab fikih secara general, memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab kepada persoalan-persoalan yang ada di luar rumah. Sedangkan perempuan sebagai istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan pelayanan domestik lainnya. Perbedaan inilah yang menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang didukung pula dalam surah An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tafsiran ayat tersebut tentunya menimbulkan penafsiran bahwa lelaki merupakan pemimpin perempuan karena istrinya harus patuh pada suami dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri. Berdasarkan pandangan teks dan literatur Islam klasik tersebut, masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan, jika dilihat dari perspektif saat ini, bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka artikel ini melihat dan menganalisa bagaimana konsep yang ditawarkan dan dikemukakan Islam dalam memandang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan agama dan gender. Konstruksi gender yang melahirkan bipolaritas sifat. Konstruksi gender berarti bangunan dari gender itu sendiri itu melahirkan bipolaritas sifat. Nah, apa itu bipolaritas sifat? Yaitu kekuatan yang saling bersaingan. Maksudnya kaum wanita itu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Jadi
konstruksi gender itu sendiri melahirkan bipolaritas sifat, yaitu kekuatan yang saling bersaingan. Terus peran dan posisi laki-laki dan perempuan yang berbeda dan bermuara pada munculnya ketidakadilan sosial menjadi langgeng. Salah satunya karena mendapatkan legitimasi teologis dari paham agama yang bias gender. Ya, di sini kenapa? Karena mendapatkan legitimasi teologis. Kenapa? Karena memang dalam agama sendiri itu tidak ada kitab manapun dan ayat atau ayat Al-Quran atau kitab-kitabnya non-muslim, ya agamanya non-muslim juga tidak ada itu yang membahas tentang kesetaraan gender ini gitu. Jadi dalam agama itu tidak ada yang membahas tentang kesetaraan gender ini. Nah, jadi agama sangat menolak keras sekali, maksudnya tidak membahasnya gitu. Yang ada kalau dalam Al-Quran yang sudah kita dengar itu yang biasa kita dengar ya, apa itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Terus selanjutnya salah satu kritik feminis terhadap agama terkait dengan peran agama dalam memperkuat dan melanggengkan budaya dan yang vertikal. Kritik dan tantangan dari feminis terhadap fenomena agama. Ini fenomena agama ya. Pada dasarnya berakar pada 3 hal, yaitu persoalan patriarki, terus androsentrisme dan seksisme. Jadi kritik dari para kaum feminis sendiri itu terhadap fenomena agama itu berakar pada 3 hal, yaitu yang pertama persoalan patriarki, kedua androsentrisme, dan yang ketiga seksisme. Androsentrisme ini memiliki pengertian tradisi-tradisi agama itu dikonstruksi, dibangun atau dikembangkan oleh laki-laki dari perspektif laki-laki. Terus sementara itu patriarki menunjukkan adanya dominasi superioritas laki-laki terhadap wacana dan sejarah agama. Bahwasanya dalam sejarah agama atau wacana agama itu laki-laki itu superioritas itu lebih unggul daripada kaum perempuan gitu. Terus selanjutnya pada akhirnya menjadi seksis. Apa itu seksis? Yaitu pemahaman agama yang dominan, memberikan keistimewaan kepada laki-laki dan pengalaman laki-laki serta mendapatkan laki-laki sebagai superior, dan pada saat yang sama menempatkan perempuan lebih rendah dan menganggapnya sebagai pihak yang inferior. Mungkin itu saja pengertian dari hubungan antara agama dan gender sendiri. Saya di sini akan menjelaskan cara gender dan agama disatukan. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikatakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah pada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat ini tuh mengisyaratkan perbedaan, dan masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu memiliki keistimewaan. Di sini dia tuh ya nggak dijelasin apa keistimewaan dan perbedaan. Nah, tapi dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka isi. Di sisi lain dapat pula dipastikan tidak ada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan intelektual kemampuan berpikir antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran sendiri memuji ulul albab, yaitu yang berpikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan di bumi. Ulul albab itu tidak terbatas pada kaum laki-laki saja,
tapi juga kaum perempuan. Karena setelah Al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab, ditegaskan bahwa maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan. Maka Allah itu berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Ini ada di kisah surat Al-Imran ayat 195. Itu berarti bahwa kaum perempuan itu sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya. Mereka juga dapat berpikir